Halo teman-teman, kemarin ada orang dari negeri Konoha ya chatting ke gue di WhatsApp dan sudah gue tampilkan di Instagram ya. Mari kita lihat di Instagram gue supaya teman-teman tahu apa maksudnya ya. Ini mengenai dugaan eh, korupsi di seputaran kantor pajak di negeri Konoha ya. Kita baca nih, ada orang chatting ke gue. Di Konoha, teman saya barusan beres ditembak angka sekian M. Akhirnya nego menjadi sekian ratus juta plus biaya sekian ratus juta. Di pajak badan bla 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 ada kasusnya. Terus gue jawab, hehehe, lumayan lah Pak. Daripada eh dari sekian M turun jadi sekian M. Berarti kan hemat 90%. Kita anggaplah 10 M turun jadi 1% ya. 1 M. Berarti kan hemat 90%. Daripada ribut ke pengadilan, belum tentu lu menang, gue bilang ya. Kemudian dia bilang, hantunya itu butuh duit sekian ratus juta katanya. Terus gue bilang, nggak apa-apa lah, anggap ongkos cuci dosa gitu ya. Memang lu orang bersih, ya kan lu orang pendosa kan, kita semua orang pendosa ya. Jadi anggaplah ongkos cuci dosa, anggap aja ongkos ongkos sekolah gitu ya. Daripada lu bayar pengacara, belum tentu sekian ratus juta ini cukup, gue bilang. Kalau kalah di pengadilan, malah kena plus 30% plus 30% bisa bangkrut lu ya. Lebih baik win-win solution dan move on, kata gue. Makin lama, makin berani ya balik zaman dulu lagi katanya. Terus gue bilang, sudah nasib negeri ini, Koko. Sejarah akan berulang. Siklus kehidupan. Memang sudah seperti itulah siklus kehidupannya. Jadi ini seputar dunia tipu-tipu dan dunia perkorupsian di negeri Konoha ya. Sekarang ini memang sudah semakin menjadi-jadi, semakin terang benderang ya, dan semakin berani karena eh, dilihat dari atasannya aja gitu kan. Kalau atasannya berani, kenapa gue nggak berani? Kira-kira kan gitu. Tapi di negeri Konoha, teman-teman ya. Gua kasih cerita teman-teman ya. Waktu di KPP Cengkareng, KPP yang diduga perampok itu, yang kasih klien gue itu angka 10 miliar pajaknya teman-teman ya. 9,8 miliar angka pajaknya dikenain di SPHP terhadap klien gue. Dia nggak mau komunikasi sama kita. Si pemeriksa pajaknya tidak mau berkomunikasi dengan kita. Gua kuasanya, dia tidak mau komunikasi dengan gua. eh, Padahal dia tahu nomor handphone gua ya. Kemudian kalau kita pakai surat, kadang dia balas, kadang dia nggak balas. Nah, terakhir ketika kita bikin surat balasan atas SPHP, kan SPHP harus dibalas tuh. Kita bikin surat balasan SPHP, yang ngirim bukan gua, bukan klien juga. Jadi pakai kurir gitu ya. Tiba-tiba dong kepala kantor, bukan kepala kantor ya, si supervisor pemeriksaannya turun dari lantai atas turun ke bawah. Dari lantai atas turun ke lantai bawah, datang ke pelayanan, kasih ke kurir kita, kasih nomor handphone dia. Tolong ya, titip salam ya kepada si kliennya. Waduh, titip salam ya sama kliennya, hubungin saya di nomor ini katanya. Dalam hati gue, kan lu tahu nomor gue, nomor kuasanya si WP. Kan lu tahu juga nomornya si WP. Kenapa dia tidak mau menghubungi WP? Kenapa dia tidak mau menghubungi kuasanya? Diduga, teman-teman, diduga ya, upaya untuk mancing ya. Supaya jangan dia yang mohon-mohon sama kita, tetapi kita yang mohon-mohon sama dia gitu ya. Diduga, teman-teman yang diduga sehingga kalau kita mohon-mohon kan ya bisa negosiasi, bisa diatur ulang gitu ya. Tetapi karena kita tidak mau bernegosiasi, akhirnya ya ribut sampai sekarang gitu kan. Jadi bayangkan teman-teman ya, oknum-oknum petugas KPU itu sekarang semakin menggila, semakin berani, dan mereka nggak peduli ya. Pokoknya dia punya kekuasaan, dia punya power. Kalau lu nggak senang, ya lu dihantam, lu dihabisin. Gitu, kira-kira gitu ya. Oke, tapi itu cerita negeri Konoha, teman-temannya. Sekarang kalau Anda dirampok atau diperas gitu ya oleh oknum petugas pajak, lu cuma punya dua opsi, teman-teman ya. Gua ngomong kepada semua orang, ketika lu dirampok atau diperas, lu cuma punya dua opsi. Apa sih ciri-ciri dirampok? Apa sih ciri-ciri diperas? Ciri-ciri adalah SPHP muncul, tidak ada kertas kerja. SPHP muncul angka sekian miliar, tidak ada rincian data. Itu ciri khas dari pemeriksaan pajak yang ujung-ujung ngerampok atau memeras. Oke? Contoh yang kayak gue punya tuh ya. Tiba-tiba angka 10 miliar keluar, 9,8 miliar keluar, tapi tidak ada rincian apapun, tidak ada pengujian apapun, tidak ada analisis apapun. Matilah kita digituin. Ya kan? Teman-teman, Anda cuma punya dua opsi ya. Opsi pertama adalah bernegosiasi. Opsi kedua adalah melawan. Oke? Nah, opsi pertama, negosiasi itu adalah bahasa yang halus. Bahasa kasarnya adalah alias korupsi, alias kasih duit. Oke? Jadi gini teman-teman, lu mesti mikir, pemeriksa pajak bukan teman lu, bukan pacar lu, bukan mertua lu, bukan saudara lu, bukan teman lu. Kenapa dia masih bantuin lu? Mikir, teman-teman ya.
Lu udah jelas ditembak angka 10 miliar. Dia bukan temen lu, bukan saudara lu, bukan pacar lu. Kenapa dia masih bantuin lu kalau lu nggak kasih duit? Nggak ada alasannya teman-teman ya. Tidak ada alasan yang logis di mana petugas pajak mau bantuin lu turunin pajaknya dari angka sekian puluh M menjadi angka sekian M kalau nggak dikasih duit. Itu nggak masuk akal teman-teman ya. Gitu loh. Dia punya power, punya kekuasaan. Dia punya instrumen hukum. Dia bisa tembak lu 10 miliar. Lu minta turunnya 1 miliar. Kalau lu nggak kasih duit. Kenapa dia mau bantuin lu? Kan nggak masuk akal teman-teman ya. Nah, jadi opsi satu tuh bernegosiasi alias kasih duit. Kemungkinan besarnya apa? Kemungkinan besarnya adalah masalahnya akan beres, teman-teman ya. Kalau lu bersedia bernegosiasi atau kasih duit, kemungkinan besar masalah ini beres. Kenapa? Orang pajak nggak mau ribut, ya. Orang pajak itu adalah sama seperti lu, sama seperti gua. Kita manusia biasa, makan nasi, makan ayam, makan rendang. Kita pengen hidup damai. Ya, orang pajak itu orang sama seperti lu dan gua. Kita pengen hidup damai, tidak mau ribut, tidak mau berperang di pengadilan, nggak mau berantem. Orang pajak tuh manusia biasa yang pengen hidup damai, pengen dapat duit sama aja. Nah, kayak lu yang sama minta duit ya, teman-teman ya. Kita semua kan butuh duit, ya. Jadi kemungkinan besar kalau lu mau bernegosiasi, masalah pasti beres. Oke? Kalau masalah beres, lu bisa move on. Ya dong, kan lu punya bisnis nih, teman-teman ya. Punya bisnis, punya usaha, lu bisa move on dengan bisnis lu. Lu tidak mau ribut berbulan-bulan, bertahun-tahun ke pengadilan, ya kan? Nah, jadi kita semua ini manusia biasa. Kalau lu bersedia bernegosiasi, kemungkinan besar masalahnya beres. Konsekuensi lainnya adalah lu bisa masuk penjara gara-gara mungkin korupsi. Tetapi teman-teman, ingat ya, KPK itu hanya bisa memproses korupsi di atas 1 miliar. Jadi kalau lu kasih uang korupsi 950 juta itu nggak masuk ranah KPK. Oke? KPK nggak bisa masuk kalau lu korupsi di bawah 1 miliar. Kejaksaan nggak bisa masuk karena kejaksaan sudah dikunci sama DJP, sama Kementerian Keuangan. Sudah ada yang namanya MOU antara Kementerian Keuangan dengan kejaksaan. Nggak ada ceritanya kejaksaan masuk ke korupsinya KPP, nggak ada. Oke, siapa lagi? Polisi nggak bisa. Polisi sudah dikunci. Ada MOU polisi dengan eh, Kementerian Keuangan atau DJP gitu ya. Tapi di negeri Konoha seingat gua. Kalau Indonesia nggak ada MOU seperti itu. Nah, KPK nggak bisa masuk karena lu kunci dengan cara korupsi di bawah 1 M. Yang kedua, kejaksaan nggak bisa masuk, sudah dikunci ada MOU. Polisi nggak bisa masuk, dikunci ada MOU. Siapa lagi yang bisa ngerepotin lu? Ormas, nggak mungkin lah, Ormas nggak bisa masuk Ormas ya. Apalagi? Eh nggak bisa teman-teman, kan semua sudah dikondisikan. Dari AR, pemeriksa pajak, kemudian kasihnya, supervisornya, kepala kantornya, kanwilnya, kepala DJP-nya, sampai kementerian semua sudah dikondisikan, semua sudah dikunci. Lu aman pokoknya. Selama lu mau bernegosiasi, angkanya masih wajar, masuk akal, masih bisa diterima, eh, uang suapnya juga masuk di kantong, bisa bisa nyaman gitu ya. Ini semua akan smooth saja, semuanya akan baik-baik saja, dan lu bisa move on. Gitu teman-teman ya. Jadi semua lembaga peradilan sudah dikunci. Jadi santai aja, santai lu ya. Nah, opsi kedua. Opsi kedua adalah lu melawan. Kayak gue nih, kayak gue ya, melawan. Pakai surat resmi lah, lu kirimkan surat, lu minta dasar hukumnya, lu kemudian gugat ke pengadilan, banding, keberatan, dan sebagainya, sebagainya, sebagainya. Konsekuensinya adalah lu 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 menguatkan idealisme lu menjadi orang yang benar. Udah gitu aja, gak ada yang lain, gak ada yang lain gitu. Lu hanya menjadi orang idealis, menjadi orang benar gitu aja udah. Gitu. Oke, gua kasih nih ya teman-teman ya perbandingan ya. Gua kasih perbandingan mana yang lebih bagus antara negosiasi atau melawan. Nih teman-teman ya. Yang warna hijau negosiasi, yang warna kuning adalah melawan. Kita lihat contoh-contoh nih ya. Contoh, Anda diperas di negeri Konoha nih ya, senilai anggap 10 miliar. Ah, 10 miliar dikasih dikasih SKP atau dikasih SPHP gitu ya, 10 miliar. Atau pra SPHP lah ya. Pertanyaan pertama, berapa biaya pengacara? Kalau lu menegosiasi, itu biaya pengacara nol, teman-teman ya. Nggak usah pakai pengacara, nggak ada urusan pengacara ya. Datang langsung, WP datang langsung, bernegosiasi, ngopi-ngopi, kasih kasih kue, kasih apa, kasih bla bla bla, tiba-tiba beres masalahnya. Nggak usah bayar pengacara. Oke? Kalau lu ngelawan, bayar pengacara, teman-teman ya, minimal 10%. Gue kasih tahu teman-teman ya. Pengacara pajak minimal 10%. Artinya,
Lu menang atau lu kalah, minimal 1 M keluar, teman-teman. Coba lu pikir. Lu menang atau lu kalah, minimal 1 M sudah pasti keluar. Kalau lu pakai pengacara, kalau lu pilih pilih metode ngelawan. Oke. Sekarang biaya imaterial. Lu mungkin stres, mungkin lu sakit, masuk rumah sakit, pala pusing, jantung deg-degan dan sebagainya. Kalau negosiasi, 0 rupiah. Nggak ada tuh stres, malah jadi teman, lu enak, lu dapat teman. Ya kan? Kalau lu ngelawan, itu biaya tak terhingga, guys. Tak terhingga ya. Bisa lu masuk rumah sakit, bisa kena stroke, bisa meninggal, bisa dan sebagainya. Tak terhingga biaya imaterialnya. Oke. Kemudian, apakah lu mengalami repot, rumit, ribet, bikin surat, bikin gugatan dan sebagainya? Negosiasi iya. Melawan juga iya, teman-teman. Sama-sama repot ya. Lah negosiasi di mana repotnya? Negosiasi itu menjadi repot ketika lu tidak bisa deal dengan waktu cepat. Contohnya lu ditebak 10 miliar. Orang pajak bilangnya udahlah 3 miliar aja, 30% kan standar ya, standar 30%. Lu bilang aduh nggak sanggup, gue cuma punya 10%, 1 miliar aja. Terjadi negosiasi yang alot. Lu datang ke KPP, lu bawa kue, minggu depan lu datang ke KPP lagi. Ini KPP di Konoha, teman-teman ya. Lu bawa handphone 1 biji, lu bilang, "Oh, anak gua baru lulus tuh, wisuda tuh dapat dapat oleh-oleh bunga." Lu bawa bunga. Kemudian lu bikin alasan macam-macam lah ya. Kemarin baru ada teman gua bikin pempek enak nih, gua beli, gua bawa ke KPP gitu ya. Tiap minggu lu melakukan negosiasi ini sampai berbulan-bulan, sampai selesai. Jadi ribet, sama ribetnya dengan melawan. Kalau melawan, lu mesti masuk ke pengadilan, beracara di sidang pengadilan, pakai pengacara, kemudian bikin gugatan dan sebagainya. Sama ribetnya ya. Jadi negosiasi sama melawan tuh sama ribetnya. Sekarang banyak teman atau banyak musuh. Nah, kalau lu bernegosiasi, kepala KPP langsung jadi teman-teman ya. Kepala KPP langsung jadi teman. Atau kepala kanwil langsung jadi teman. Nggak ada kepala pemeriksa ya, supervisor pemeriksa semua di bawah kepala KPP. Jadi kalau mau menegosiasi ke kepala KPP jadi teman semua. Oke. Kalau lu ngelawan, kayak gue nih, belum datang ke KPP aja udah ditungguin di depan pagar. Ya. Belum nyampe ke KPP udah ditungguin sama satpam. Nggak boleh masuk lu kalau ngerekam. Nggak boleh masuk kalau lu transparan. Kami tidak mau transparan. Mampus lu gituin. Oke? Nah, banyak musuh teman-teman ya. Kemudian idealisme. Idealisme sebagai orang yang benar. Atau mungkin lu orang yang beragama ya, baik rajin agamanya ya, mau jadi orang yang tidak mau kasih uang suap. Gue mau jadi idealis, jadi orang yang tidak mau kasih suap. Kalau lu bernegosiasi, udah fuck it, buang ke tong sampah ya, omong kosong, tai kucing itu semua. Oke, kalau lu mau bernegosiasi, lu buang jauh-jauh pemikiran mengenai idealisme, pemikiran mengenai agama, pemikiran mengenai omong kosong lah semua itu ya, buang ke laut, fuck it. Oke. Kalau lu mau ngelawan, lu mesti ingat Tom Lembong kenapa kemarin? Sekjen PDIP gimana ceritanya teman-teman? Ahok teman-teman, Ahok. Teman-teman, gimana Ahok? Gimana Nelson Mandela, teman-teman? Lu masih ingat Nelson Mandela di penjara puluhan tahun? Mahatma Gandhi, teman-teman, Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi ditembak mati orangnya. Oke, siapa lagi? Siapa lagi? Najwa Shihab yang 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 kemarin lagi rame. Najwa Shihab. Semua akan distafsuskan pada akhirnya, teman-teman ya. Lu pilih mau dikasuskan atau mau distafsuskan? Kata-kata si negeri Konoha, teman-teman ya. Nah, teman-teman, idealisme. Oke. Jadi, total cost-nya berapa? Total cost-nya adalah kalau lu bernegosiasi, banter-banter 10 sampai 30% lah. Total cost ya, 10% sampai 30%. Antara 1 sampai 3 miliar. Kalau lu punya duit ya 3 miliar keluar. Kalau lu nggak punya duit, lu bisa buktikan lu nggak punya duit. Ini rekening gua nggak ada duit nih. Lu ya banter-banter 1 miliar lah habisnya. 1 miliar ya mungkin 60%-nya untuk negara, 40%-nya untuk si oknum pajak gitu ya. Win-win solution, teman-teman ya. Negara dapat duit, lu bisa move on, orang pajak dapat duit, ya kan? Everybody happy. Nah, kalau lu melawan, teman-teman, ya, kalau lu ngelawan ya, 10% udah pasti keluar, tapi sampai dengannya 160%, teman-teman ya. 160% kalau lu kalah di pengadilan keberatan, lu kalah di pengadilan pajak, 60% guys, 60% guys. Jadi antara 1 sampai 16 miliar dan tak terhingga, teman-teman ya. Lu belum mikirin biaya rumah sakit, lu belum mikirin kalau lu kena stroke, lu belum mikirin sakit jantung, teman-teman. Nah, oke. Jadi
Jadi Anda pilih sendiri teman-teman ya. Mau bernegosiasi habis 1 sampai 3 miliar atau mau ngelawan habis 1 miliar sampai 16 miliar sampai tak terhingga. Keputusan ada di tangan lu teman-teman ya. Jadi teman-teman, ketika lu tahu lu sedang dirampok atau sedang diperas, ciri-cirinya adalah ada SPHP tapi nggak ada rincian. Sejak awal lu harus memutuskan, menentukan teman-temannya. Lu mau pakai cara apa? Lu mau pakai opsi satu atau opsi dua? Udah nggak bisa pilih di belakangan teman-teman ya. Lu nggak bisa berpindah-pindah nih. Lu nggak bisa ragu-ragu. Aduh, gue mau lawan, tapi gue mau nego. Gue mau nego, tapi gue ngelawan. Udah nggak bisa teman-teman, nggak bisa ya. Dari awal, lu mesti menetapkan hati. Tanya ke diri lu sendiri. Gue ini tipe negosiator atau gue tipe yang lawan? Gitu. Kalau lu tipe negosiator, udah lu cari cara untuk menegosiasi. Kasih uang suap, teman-teman ya. Dia juga manusia butuh makan. Punya anak, punya istri, teman-teman ya. Kalau lu tipe yang ngelawan, udah nggak usah basa-basi. Dari awal lu putus tuh pikiran mengenai negosiasi. Gua pokoknya mau jadi orang benar. Kalau gua salah, gua minta maaf, gua bayar. Kalau gua tidak salah, gua akan melawan sampai dunia kiamat. Udah gitu aja. Nah, kalau lu ragu-ragu teman-teman ya, kalau lu ragu-ragu, lu masih berdebar-debar, masih nggak jelas hati lu, artinya lu pilih opsi satu. Udah gitu aja. Kalau lu ragu-ragu, lu nggak bisa menetapkan hati, lu mau apa, maka lu pilih opsi satu, negosiasi. Opsi kedua itu bukan untuk orang yang ragu-ragu, teman-teman ya. Kayak gue, kayak Pak Ray, IWPI, Pak Rinto, kami ini bukan orang yang tipenya ragu-ragu. Kita akan melawan sampai dunia kiamat, sampai lu mati atau sampai gue mati. Gitu teman-teman ya. Ini seperti Rusia mau nyerang Ukraina. Rusia menyerang Ukraina itu tidak ada opsi negosiasi gitu loh. Opsi negosiasi baru muncul ketika Donald Trump datang. Itu pun ditolak sama Rusia sekarang ya. Jadi ketika lu mau berperang, lu gunakan senjata. Tentu saja senjata di sini senjata hukum, teman-teman, bukan senjata perang, tembak-tembakan nggak boleh ya. Tetapi gunakan senjata hukum dan tidak ada opsi bernegosiasi. Gitu teman-teman ya. Kalau lu mau pilih opsi dua. Gitu teman-teman. Ya, jadi simpel sekali ya. Dunia tipu-tipu di perpajakan Konoha ini sangat-sangat simpel teman-teman ya. Cuma ada dua opsi ketika lu diperas. Mau mau bernegosiasi atau mau lawan, dua-duanya punya nilai plus dan nilai minus dan lu harus bertanya ke diri lu sendiri. Lu ini tipe orang seperti apa? Gitu teman-teman ya. Begitulah cara lu menyelesaikan sebuah masalah. Bukan dengan bertanya ke saudara, tanya ke teman, tanya ke siapa, tanya siapa. Enggak, teman-teman. Tanya ke diri lu sendiri. Lu mau pilih jalan apa? Tanya ke hati lu sendiri. Gitu, teman-teman ya. Oke, sampai jumpa. Semoga terbantu.